Baik, perkenalkan nama saya Erwin dengan NIM 2210417688 kelas M3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Latar belakang, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD sebagai pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, sebagai perwujudan akuntabilitas, LKPD tersebut diaudit dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yaitu cakupannya meliputi 4 unsur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern atau SPI, dan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Opini audit BPK menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara adalah hasil pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Sejumlah pernyataan telah disampaikan oleh pimpinan negeri ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya yang disampaikan Presiden Joko Widodo, dia menyampaikan bahwa anggaran pemerintah sudah selayaknya dikelola secara akuntabel dan transparan, serta sebesar-besarnya berfokus pada kepentingan rakyat, yaitu kesejahteraan. Dalam perjalanannya, perolehan opini audit LKPD telah mengalami peningkatan dari periode ke periode, dengan semakin banyak pemerintah daerah yang mampu mendapatkan opini atau WTP dan bahkan mendapatkan opini WTP berturut-turut. Berdasarkan hasil studi literatur penelitian yang mengulas hubungan akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat, hasil terbatas Akbar dan Juli 2014 serta Saragih dan Hasibuan 2020 menemukan bahwa opini audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat pengaruh perolehan opini audit, perolehan opini WTP, temuan audit mempunyai pengaruh negatif? Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti mempunyai pengaruh positif. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti bersama indeks berpengaruh signifikan terhadap IPM secara simultan. Apakah terdapat pengaruh perolehan opini audit, perolehan opini WTP, temuan audit mempunyai pengaruh negatif? Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti mempunyai pengaruh positif. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti bersama indeks berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial. Tujuan penelitian: berdasarkan perumasan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh perolehan opini audit, perolehan opini WTP, temuan audit mempunyai pengaruh negatif. Rekomendasi temuan yang tinaklanjuti mempunyai pengaruh positif. Rekomendasi temuan yang tinaklanjuti bersama indeks berpengaruh signifikan terhadap IPM secara simultan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh perolehan opini audit, perolehan opini WTP, temuan audit mempunyai pengaruh negatif. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti mempunyai pengaruh positif. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti bersama indeks berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial. Manfaat penelitian: berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Kesejahteraan masyarakat atau IPM yang dipengaruhi secara signifikan oleh akumulasi
skor opini audit, dan persentase temuan audit, artinya peningkatan perolehan opini audit yang lebih baik dan perolehan opini WTP secara berturut-turut yang indikasikan dengan semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya presentasi temuan audit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antar variabel. X1 skor opini berpengaruh pada X2 indeks opini LKVD T1. X1 skor opini berpengaruh pada X2 indeks opini LKVD T2. X1 skor opini berpengaruh pada X2 indeks opini LKVD T3 dan berpengaruh pada IPM. X2 indeks opini LKVD T3 berpengaruh pada X3 temuan audit berpengaruh pada IPM. X2 indeks opini LKVD T3 berpengaruh pada X4 rekom tindak lanjut berpengaruh pada IPM. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, perolehan opini audit pada suatu periode mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hipotesis 2, perolehan opini WTP secara berturut-turut atau skor opini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hipotesis 3, temuan audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hipotesis 4, rekomendasi temuan yang tindaklanjuti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hipotesis 5, rekomendasi temuan yang tindaklanjuti bersama indeks opini tahunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hipotesis 6, rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti bersama perkembangan perolehan opini WTP secara berturut-turut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Model penelitian. Hipotesis 1, perolehan opini audit berpengaruh pada H2 perolehan opini WTP berpengaruh pada H3 temuan audit berpengaruh pada H4 rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti mempunyai pengaruh positif berpengaruh pada H5 rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti bersama indeks dan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Model penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pengambilan sampel dengan mengambil jumlah keseluruhan dari populasi. Pengolahan data akan menggunakan software SPSS versi 21.0. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Analisis hasil penelitian diambil dari sumbernya Kementerian Keuangan. Hasil uji, korelasi variabel terikat dengan variabel bebas. IPM 1,00, skor opini 0,47, skor opini 1,00, indeks opini IPM 0,446, 0,71, indeks opini 100. Persen temuan IPM 0,13,
skor opini 0,19, indeks opini 0,27, persen temuan 1,00, persen rekom tinjut IPM 0,03, skor opini 0,09, indeks opini 0,08, persen temuan 0,09, persen rekom tinjut 1,00. Korelasi antar variabel bebas, skor opini 1,00, indeks opini 0,71, indeks opini 1,00, persen temuan skor opini 0,19, indeks opini 0,27, persen temuan 1,00, persen rekom tinjut skor opini 0,09, indeks opini 0,08, persen temuan 0,09, persen rekom tinjut 1,00. Tabel regresi data panel terhadap yang pertama, tahapan variabel terikat, tahap 1 IPM, tahap 2 IPM, tahap 3 IPM, tahap 4 IPM, tahap 5 IPM, tahap 6 IPM. Sumber ini diolah dari peneliti. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, kesejahteraan masyarakat IPM dipengaruhi signifikan oleh akumulasi skor opini audit dan presentasi temuan audit. Artinya, peningkatan perolehan opini audit yang lebih baik dan perolehan opini WTP secara berturut-turut yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya persentase temuan audit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, opini audit tahun berjalan tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat time lags antara pelaksanaan APBD dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampak opini audit terhadap kesejahteraan masyarakat terlibat dari akumulasi opini audit yang lebih baik. Ketiga, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan perbaikan atas kejadian yang telah lampau, sehingga lebih berdampak pada kebijakan dan sistem pengolahan keuangan daerah di masa kini dan masa depan. Kontribusi penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh opini LKPD termasuk pengaruh opini WTP secara berturut-turut terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ekonometrika, yaitu regresi data panel atas data seluruh provinsi di Indonesia periode tahun 2011 sampai 2019. Keterbatasan penelitian. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh akumulasi skor opini audit dan presentasi temuan audit, sedangkan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan perbaikan atas kejadian yang telah lampau, sehingga lebih berdampak pada kebijakan dan sistem pengolahan keuangan daerah di masa sekarang dan masa depan. Baik, sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.